Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam bukan hanya agama yang mengajarkan ibadah, tetapi juga agama yang memuliakan akal, ilmu, dan pencarian kebenaran. Tidak sedikit orang yang menemukan hidayah Islam, bukan melalui mimpi atau dakwah lisan, tetapi melalui ilmu pengetahuan, logika, dan pencarian hati yang jujur. Hari ini mari kita simak kisah 7 ilmuwan dunia yang menemukan kebenaran Islam setelah perjuangan intelektual dan spiritual yang mendalam. Dr. Maurice Bucaille adalah seorang dokter bedah terkenal asal Prancis. Ia pernah menjadi dokter pribadi Raja Faisal dari Arab Saudi. Namun yang paling mengejutkan dunia adalah penelitiannya terhadap mumi Firaun Mesir. Setelah meneliti jasad Firaun yang diyakini tewas saat mengejar Nabi Musa, Dr. Bucaille tercengang saat mendapati bahwa Al-Quran telah menjelaskan fakta ini lebih dari 1400 tahun lalu. Dalam surah Yunus ayat 92, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, wahai Firaun, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu." Quran Surat Yunus 92. Penelitiannya tidak hanya membawanya kepada kebenaran ilmiah, tetapi juga kepada cahaya Islam. Ia pun memeluk Islam dan menulis buku fenomenal, The Bible, The Quran, and Science. Dr. Jeffrey Lang adalah seorang profesor matematika di University of Kansas. Ia tumbuh sebagai ateis sejak usia muda. Namun hidupnya berubah ketika seorang mahasiswa Muslim memberinya sebuah Al-Quran. Awalnya, ia ingin mencari kesalahan. Tapi semakin dibaca, semakin dalam ia merasa Al-Quran berbicara langsung kepadanya. Bukan sebagai kitab yang memaksa, tapi sebagai teman dialog yang bijak. Ia berkata, "Saya bertanya dan Al-Quran menjawab. Itulah yang membuat saya akhirnya bersyahadat." Profesor Keith Moore adalah nama besar dalam dunia embriologi. Ketika ia membaca ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, ia sangat terkesan karena apa yang dijelaskan dalam Al-Quran telah terbukti secara ilmiah. Ayat ini salah satunya. "Kemudian kami menjadikan air mani itu segumpal darah, lalu segumpal daging." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Ia berkata dengan kagum, "Bagaimana mungkin Muhammad yang buta huruf mengetahui embriologi yang begitu kompleks tanpa mikroskop? Ini pasti wahyu dari Tuhan." Abdul Ahad Dawood, mantan pendeta Katolik. Nama asli Abdul Ahad Dawood adalah David Benjamin Keldani, seorang pendeta Katolik asal Persia yang sangat ahli dalam studi perbandingan Injil. Setelah bertahun-tahun mempelajari nubuatan Nabi Muhammad dalam Injil, ia akhirnya mengakui bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Ia berkata, "Saya tidak bisa menolak kebenaran yang saya temukan, maka saya bersyahadat." Ia pun mengganti namanya menjadi Abdul Ahad Dawood dan menulis buku Muhammad in the Bible. Dr. Gary Miller adalah mantan pendeta dan dosen matematika asal Kanada. Niat awalnya adalah membantah Al-Quran dan membuktikan bahwa Islam salah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia menemukan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat logis, sistematis, dan bebas kontradiksi. Ia mengatakan, "Saya tidak bisa menemukan satupun kesalahan dalam Al-Quran. Justru sebaliknya, saya menemukan bukti-bukti yang membuat saya takjub." Akhirnya ia bersyahadat dan menjadi dai aktif, menyebarkan Islam lewat logika dan ilmu. Dr. Gerald Dirks adalah lulusan Harvard Divinity School dan pendeta gereja Metodis. Namun saat ia meneliti kembali sejarah agama, ia menemukan banyak perubahan dalam Injil, serta keaslian dan kemurnian dalam Al-Quran. Ia berkata, "Ketika saya membaca Al-Quran, saya tahu bahwa ini adalah wahyu Tuhan yang sejati." Ia pun meninggalkan jabatannya sebagai pendeta dan memeluk Islam bersama istrinya. Dr. Lawrence Brown adalah seorang dokter mata dari Amerika. Hidayah datang ketika putrinya lahir dalam kondisi kritis. Ia lalu berdoa kepada Tuhan yang benar, meski saat itu ia belum tahu siapa Tuhan itu. Beberapa waktu setelah itu,
ia mulai mengenal Islam, membaca Al-Quran, mendalami sejarah Nabi, dan ia pun yakin Islam adalah agama yang ia cari selama ini. Kini, ia menjadi penulis dan pendakwah aktif, menjelaskan Islam secara ilmiah dan logis. Sahabat, hidayah bisa datang dari arah mana saja. Ada yang mendapatkannya dari mimpi, dari musibah, dari pertemuan dengan orang syaleh. Namun ilmuwan-ilmuwan ini menemukannya dari ilmu, akal, dan pencarian kebenaran. Mereka adalah bukti bahwa Islam bukan agama taklid, tapi agama yang mendukung logika, menghidupkan hati, dan membimbing akal. Semoga kita semua terus menjaga nikmat iman ini, dan menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.